wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Ibu Ratna Dewi SH MH. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir khususnya pada mata kuliah kita hari ini, yaitu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kemudahan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, teman-teman semuanya, orang bijak pernah berkata, ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat buat orang lain. Dan ketika kita menyampaikan sebuah kebermanfaatan buat orang lain, tentu mesti didasari oleh sebuah ilmu dan juga cara dalam menyampaikan yang efektif. Maka pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk mempresentasikan beserta rekan saya materi mengenai bab 5, yaitu pemeriksaan di persidangan. Sebelum saya masuk lebih dalam beserta rekan saya mengenai penjelasan materi di bab 5, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan kelompok kami, gitu ya. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu ada Kevin Kurniawan Purba dengan NIM B1A1222027. Di sini yang akan dijelaskan oleh Kevin mengenai pemeriksaan pendahuluan, dan yang kedua akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Hadi Subianto, mengenai pemeriksaan di tingkat pertama dengan NIM B1A1222034, dan yang ketiga dilanjutkan oleh saudara Nazwan Fadil, yaitu dengan NIM B1A1222040, yang akan menjelaskan mengenai pemeriksaan di persidangan tingkat banding, gitu ya. Dan yang keempat akan dilanjutkan oleh saudara Andrea Daniel Siahan dengan NIM B1A1222043, yang akan menjelaskan mengenai pemeriksaan di tingkat kasasi dan juga peninjauan kembali. Oke, yang terakhir akan dilanjutkan yang kelima, yaitu oleh saudara Ginting atau Valentino Ginting, bukan Valentino Rossi. Oke, dengan NIM B1A1222049, yang akan menjelaskan mengenai peradilan elektronik. Oke, itu dia teman-teman mengenai kelompok kami, gitu ya, manusianya, wujud-wujud orang-orangnya. Baik, jadi sedikit saya jelaskan teman-teman mengenai bab 5 mengenai pengertian dari pemeriksaan di persidangan. Oke, jadi pengertian pemeriksaan di persidangan itu adalah dalam konteks hukum acara peradilan tata usaha negara atau tata usaha negara TUN, gitu ya, adalah serangkaian peninjauan bukti-bukti, penyampaian pendapat atau penyampaian argumen hukum, dan pertukaran pendapat antara para pihak yang bersengketa di hadapan peradilan tata usaha negara, gitu ya, dengan tujuan untuk memperoleh putusan yang adil berdasarkan hukum. Oke, teman-teman, jadi itu dia pengertian dari pemeriksaan di persidangan, dan selanjutnya akan dijelaskan. Yang pertama mengenai pemeriksaan pendahuluan akan dijelaskan oleh saudara Kevin Kurniawan Purba. Terima kasih. Baik Bu, perkenalkan, saya Kevin Kurniawan Purba. Berdasarkan keterangan dari teman saya sebelumnya, di sini saya sebagai pembicara pertama yang akan menjelaskan salah satu subbab 5, yaitu tentang pemeriksaan pendahuluan. Tanpa berlama-lama, jadi berbeda dengan proses peradilan lain, pada peradilan tata usaha negara mempunyai kekhususan dalam memeriksa sengketa tata usaha negara, yaitu adanya tahap pemeriksaan pendahuluan. Pasal 62 dan pasal 63 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur bahwa pada tahap pemeriksaan pendahuluan
dibagi atas yang pertama rapat permusyawaratan dan kedua pemeriksaan persiapan. Nah, apa itu rapat permusyawaratan? Jadi, dalam rapat permusyawaratan yang disebut juga dismissal proses, bahwa berdasarkan pasal 62, maka ketua pengadilan, dalam hal ini ketua pengadilan tata usaha negara tingkat pertama, berwenang memutuskan bahwa gugatan yang diajukan sebelum diperiksa di persidangan dapat dinyatakan tidak diterima atau tidak mempunyai dasar. Hal ini disebabkan karena yang pertama, pokok gugatan. Fakta ini dijadikan sebagai dasar untuk menggugat telah nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan. Yang kedua, alasannya karena syarat-syarat gugatan tidak terpenuhi sekalipun telah diberitahukan. Yang ketiga, gugatan tidak didasarkan alasan-alasan yang layak. Yang keempat, apa yang dituntut sebenarnya telah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Dan alasan yang kelima, yaitu gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah kadaluarsa. Nah, peserta rapat permusyawaratan terdiri atas para hakim dan panitera yang diketuai oleh ketua pengadilan tata usaha negara tingkat pertama. Para hakim tersebut belum tentu akan menjadi majelis hakim yang nantinya akan menangani perkara yang bersangkutan. Akan tetapi, yang sudah jelas ketua dapat saja membentuk majelis hakim dari hakim-hakim tersebut yang ikut dalam rapat itu menjadi majelis hakim. Hasil rapat permusyawaratan dapat berupa penerimaan ataupun penolakan terhadap gugatan dalam bentuk penetapan yang diucapkan di hadapan kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila penetapan berisi penolakan, maka yang ditolak dalam hal ini penggugat berhak mengajukan perlawanan kepada pemberi penetapan dalam jangka waktu 14 hari, terhitung sejak hasil rapat diucapkan. Isi perlawanan pada hakikatnya menyatakan bahwa gugatannya sempurna karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Petun. Perlawanan itu diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dengan acara singkat. Sebaliknya, jika perlawanan dibenarkan, maka penetapan penolakan itu gugur demi hukum dan selanjutnya pokok gugatan akan diperiksa dan diputus. Nah, tadi di dalam subbab materi ini yang kedua itu ada tentang pemeriksaan persiapan. Nah, sebelum pemeriksaan pokok sengketa, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Hal tersebut didasari pada pasal 63. Pemeriksaan persiapan diadakan mengingat penggugat pada umumnya adalah warga masyarakat yang berkedudukan lemah dibandingkan dengan tergugat. Dalam posisi lemah ini tentu sangat sulit untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang digugatnya. Nah, dalam pemeriksaan persiapan hakim bertindak sebagai yang pertama sebagai pemberi nasihat bagi penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Nah, yang kedua sebagai untuk meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Pemeriksaan persiapan merupakan spesialisasi dalam proses peradilan tata usaha negara. Hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara bagi kelengkapan data yang diperlukan untuk gugatan. Bila mana penggugat tidak menyempurnakan gugatannya sesuai nasihat hakim, maka setelah 30 hari hakim menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima atau tidak ada upaya hukum kecuali dengan gugatan baru. Baik Bu, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya untuk subbab pemeriksaan pendahuluan ini. Untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adi Subianto. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke teman-teman, tadi telah dijelaskan oleh saudara Kevin Kurniawan Purba mengenai bagian A pemeriksaan pendahuluan. Dan juga di dalam pemeriksaan pendahuluan yang pertama itu ada rapat permusyawaratan dan juga yang kedua itu dijelaskan mengenai pemeriksaan persiapan gitu. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke bagian B yang kedua, yaitu mengenai pemeriksaan di tingkat pertama dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama pemeriksaan dengan acara biasa, kedua pemeriksaan dengan acara cepat. Baik, kita masuk yang pertama, pemeriksaan dengan acara biasa. Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, pengadilan
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan majelis yang terdiri dari atas 3 orang hakim dan salah satu diantaranya ditunjuk sebagai ketua sidang pengadilan bersidang pada hari yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam pasal 68. Dan untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Setelah sidang dibuka oleh hakim ketua sidang, maka pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Jika belum ada surat jawaban dari tergugat, maka pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban secara langsung. Kemudian, hakim ketua sidang memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya tentang hal-hal yang diajukannya masing-masing. Pasal 74. Dalam pemeriksaan sengketa, perubahan gugatan dan jawaban gugatan masih dapat dilakukan sampai replik dan duplik, asalkan disertai alasan-alasan yang cukup dan tidak merugikan pihak lawan. Perubahan ini terutama mengenai alasan yang mendasari gugatan dan jawaban tergugat yang berupa penambahan alasan-alasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sekali-kali tidak diperkenankan menambah tuntutan yang dapat merugikan tergugat gitu ya. Perubahan ini harus juga mendapat pertimbangan majelis hakim dalam pasal 75. Selain perubahan gugatan, maka penggugat berhak juga untuk mencabut kembali gugatannya. Jadi gugatannya itu bisa dicabut kembali sebelum tergugat memberi jawabannya. Namun setelah tergugat memberi jawaban, maka pencabutan gugatan akan dikabulkan hanya jika disetujui oleh tergugat dalam pasal 76. Nah, dalam proses pemeriksaan dimungkinkan adanya pihak ketiga, yaitu seseorang atau badan hukum perdata untuk ikut serta tusen koms atau kemauan sendiri atau pogging atas permintaan salah satu pihak, atau intervensi khusus, yaitu yang diikutkan atas permintaan hakim. Kemudian setelah pemeriksaan selesai, diantaranya pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya, maka kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan kesimpulannya masing-masing gitu ya. Hakim ketua sidang kemudian menunda sidang untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruang tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna memutus sengketa yang sedang diperiksanya. Pasal 97. Yang kedua, pemeriksaan dengan acara cepat. Jika ada kepentingan penggugat yang cukup mendesak, maka penggugat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pemeriksaan sengketa dipercepat, baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam putusannya nanti. Kepentingan yang cukup mendesak ini dapat dijadikan atau alasan-alasan penggugat yang dikemukakan pemohonan atau permohonan periksa pasal 98 yang digugat itu. Keputusan tata usaha negara tentang pembongkaran bangunan milik tergugat. Maka di sini penggugat punya kepentingan untuk mohon penundaan pembongkaran sekaligus mohon diperiksa dengan acara cepat. Paling lambat 14 hari setelah permohonan diterima, maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan tersebut. Itu ya. Terhadap putusan ini tidak ada upaya banding atau kasasi. Jika permohonan ditolak, maka pemeriksaan dilakukan melalui acara biasa. Sedangkan kalau permohonan pemeriksaan acara cepat dikabulkan atau terima, maka pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal, ketua pengadilan dalam jangka waktu 1 minggu atau 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan yang mengabulkan permohonan penggugat untuk pemeriksaan acara cepat. Kemudian menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan. Tenggat atau waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 hari dalam pasal 99. Itu dia teman-teman, berdasarkan keterangan yang telah saya berikan mengenai pemeriksaan di tingkat pertama gitu ya.
Dan selanjutnya akan dijelaskan yang ketiga atau bagian C oleh rekan saya Nazwan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwan Fadil Ramadan dengan NIM B1A1222040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan di tingkat banding. Pemeriksaan di tingkat banding adalah proses pengajuan banding atas keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan atau lembaga lainnya. Pada tingkat ini, kasus akan diperiksa ulang untuk memastikan bahwa proses hukum telah diikuti dengan benar dan keadilan tercapai. Pemeriksaan di tingkat banding merupakan tahap dalam sistem peradilan di mana keputusan yang telah diambil oleh pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding oleh salah satu pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Proses ini bertujuan untuk memungkinkan peninjauan ulang keputusan pengadilan tingkat pertama oleh pengadilan yang lebih tinggi dalam sistem peradilan. Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam pemeriksaan di tingkat banding. Yang pertama adalah pengajuan banding, yang kedua pemeriksaan berkas, yang ketiga sidang banding, yang keempat keputusan banding, yang kelima penyelesaian kasus. Permohonan banding dapat diajukan kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Pemeriksaan di tingkat banding memainkan peran penting dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil adalah adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andreas Dalsiahan dengan NIM B1A1222043. Saya di sini membawa materi saya tentang pemeriksaan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Pemeriksaan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali adalah dua upaya hukum yang dilakukan dalam sistem peradilan di Indonesia. Mereka berbeda-beda dalam beberapa aspek, seperti yang pertama, jenis putusan yang dituju. Kasasi demi kepentingan hukum dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi hanya terbatas pada putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Sedangkan peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetapi diputuskan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Konstitusi atau MA. Tetapi tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas atau putusan lepas. Yang kedua, jangka waktu penanganan, yaitu penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung atau MA harus diselesaikan dalam jangka waktu selama 250 hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ketentuan permohonan. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan tidak hanya atas ketidakpuasan, tetapi terhadap segala putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. Dalam sintesis, pemeriksaan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali adalah upaya hukum yang dilakukan untuk memperbaiki putusan pengadilan yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum. Mereka memiliki perbedaan dalam jangka waktu penanganan, jenis putusan yang dituju, dan prosedur pengajuan serta pemilik ketentuan spesifik dalam peninjauan kembali, seperti hanya dapat diajukan satu kali dan memerlukan bukti baru yang tidak pernah dikemukakan sebelumnya. Sekianlah materi saya. Selamat malam. Selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Valentino Ginting dengan NIM B1A1222049. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagian E, peradilan elektronik, yang dimana bagian pertama yaitu latar belakang lahirnya peradilan elektronik. Dalam era revolusi industri 4.0 ditandai dengan penggunaan jaringan internet yang begitu masif. Implikasi dari revolusi industri 4.0 tersebut mendorong pada kehidupan manusia yang sebelumnya konvensional menjadi ke arah yang modern. Yang kedua itu peradilan tata usaha negara elektronik, yang bagian A, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan,
di pengadilan secara elektronik serta secara tegas dan jelas memberi dasar bagi 4 lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan bagian B yang dimana Pengadilan Tata Usaha Negara telah menerapkan persidangan elektronik sejak tahun 2019. Dan bagian C yang dimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung tahun 2019 menjadi pemicu pemengadilan Tata Usaha Negara dalam meningkatkan persidangan. Yang ketiga, perwujudan asas persidangan dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan melalui persidangan elektronik. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan semakin terwujud dengan diberlakukannya sistem peradilan elektronik. Hal ini dikarenakan para pihak dapat melakukan kegiatan proses berperkara dari rumah, kantor, tempat lain tanpa harus ke kantor pengadilan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.